Gelap lagu tuh siang yang kedua, nyambung dengan malam yang ketiga. Ketiga kalinya matahari minta izin, apa kata Allah? Ukhruji min makani gurubi, keluar kamu dari tempat kamu terbenam. Maka ketika matahari terbit dari barat, wa idza tala'at min maghribiha wa ra'ahan nasu, apabila dia terbit dari barat dan manusia melihatnya, amanu ajma'un, berimanlah mereka semua. La yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu, tidak berguna iman seseorang yang sebelumnya kafir. Surat Al-An'am ayat 158. Au kasabat fi imani khaira, atau orang yang beriman tapi melalaikan taubat, masih asik dengan maksiat, giliran naik taubat ponon poe geus terbit ti kulon, sia-sia taubat. Bagaimana proses teknologi ini kan hilang? Tadi Rasulullah menyebutkan akan ada benda langit yang mengakibatkan adanya peristiwa yang semua manusia mendengarnya. Para mulai kembali kepada tahun 2015. Di tahun 2015 saya mendapatkan data dari NASA pertengahan Agustus, bahwa NASA mengkonfirmasi ada benda langit yang sedang bergerak mengarah ke bumi. Ya, dari mana tahu mereka mengarah ke bumi? Karena gelombang radiasinya terpancar mengarah ke bumi. Bumi kuat merasakannya. Nah, dari luasnya radiasi, wilayah yang terkena radiasi gelombang ini, maka diperkirakan benda langit ini ukurannya sebesar Pulau Jawa. Dapat kita bayangkan benda ini sebesar Pulau Jawa dan akan menabrak bumi. Maka muncul asumsi dari Jepang, muncul asumsi dari Eropa. Jepang mengatakan benda ini lebih kecil dari bulan, tapi bergerak lurus menabrak bumi dan hancur, magmanya akan tumpah menutup semua permukaan bumi, sehingga 2/3 manusia hilang, kata Jepang. Ada juga yang mengatakan dari Eropa, bahwa ini lebih besar dari bulan, hampir mendekati Jupiter, cuma tidak nabrak bumi, hanya nyenggol doang. Ya, para sekalian, saya memperkirakan justru tidak menabrak bumi, tapi sekedar lewat saja. Tapi lewatnya benda langit ini mengakibatkan pergeseran kutub polar shift. Dari mana saya meyakini ini? Hadis Rasulullah SAW. Sekali lagi, ini peristiwa-peristiwa besar di puncak Malhamatul Kubra terjadi. Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabat, "Atadrina inda syamsu ba'da gurubiha?" Tahukah kalian di mana matahari setelah terbenamnya? Para sahabat menjawab, "Allahu a'lamu tsumma Rasulullah a'lam." Allah Maha mengetahui, kemudian Rasulullah mengetahuinya. Maka Rasulullah mengatakan, "Inna syamsa idza ghurabat taqribu ila makaniha tahtal arsy." Sesungguhnya matahari apabila telah terbenam, dia akan kembali ke tempatnya di bawah aras Allah. Harat sajidatan, dia akan sujud kepada Allah di tempatnya itu. Nah, kemudian dilanjutkan Rasulullah dalam riwayat yang lain, Rasulullah berkata begini, "Sayati alaikum lailun tuluha kasalasati layalin." Akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Wa kana rajulun salihun fikum, dan adalah orang-orang soleh di tengah-tengah kalian, istaqada min naumihi fi salasatil akhirah. Salah satu dari kalian terbangun dari tidur kalian di sepertiga malam terakhir seperti biasa, summa tahajjud ilallah, kemudian dia bertahajud, summa yaqra'ul Qur'an. Biasanya dia membaca 1 lembar fajar kelihatan. Dia sudah baca Quran, sudah tahajud baca Quran, sudah lebih dari 1 lembar kok kang fajar belum juga muncul. Dia lupa kalau Allah menahan matahari tidak terbit. Maka yang harusnya terbit, matahari terdiam. Kafi aidik, kata Allah, cicing anjen tong kemana-mana, diam kamu jangan bergerak. Maka matahari diam, tidak bergerak, tetap di bawah arsy Allah dalam keadaan sujud kepada Allah. Kembali sujud dia. Maka gelaplah siang itu nyambung dengan gelap malam yang kedua. Di saat tiba saat untuk terbit kembali matahari, berkata lagi kepada Allah, "Ya Rabbi, mahraji, mahraji, ya Allah. Ya Allah, saatnya aku keluar." Irji'i, kafi aidik, cicing kamu, diam kamu jangan kemana-mana. Gelap lagu tuh siang yang kedua, nyambung dengan malam yang ketiga. Ketiga kalinya matahari minta izin, apa kata Allah? Ukhruji min makani gurubi, keluar kamu dari tempat kamu terbenam. Maka ketika matahari terbit dari barat, wa idza tala'at min maghribiha wa ra'ahan nasu, apabila dia terbit dari barat dan manusia melihatnya, amanu ajma'un, berimanlah mereka semua. La yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu, tidak berguna iman seseorang yang sebelumnya kafir. Surat Al-An'am ayat 158. Au kasabat fi imani khaira, atau orang yang beriman tapi melalaikan taubat, masih asik dengan maksiat, giliran naik taubat ponon poe geus terbit ti kulon, sia-sia taubatnya. Fadalikahin, fadalikahin, itulah hin, kata Rasulullah. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Al-An'am ayat 158. Riwayat Al-Jamaah kecuali At-Tirmidzi. At-Tirmidzi tidak meriwayatkan hadis ini.
Baik para sekalian, bagaimana bisa terjadi malam yang panjangnya 3 kali 24 jam? Dan Rasulullah menyebutkan alaikum, artinya bangsa timur, umat Islam lah yang akan mengalaminya. Perkiraan saya Arab Saudi, negara-negara Arab dan Asia, termasuk Indonesia, yang akan mengalami gelapnya 3 kali 24 jam. Ini terjadi akibat benda langit tadi, yang mengakibatkan bumi tersedot gelombang elektromagnetiknya oleh gelombang ini. Karena benda langit ini lebih kuat, maka dia menarik semua gelombang magnetik bumi. Akibatnya bumi melepaskan semua gelombang magnetiknya, elektromagnetiknya, dan di saat itulah bumi bergeser dari porosnya. Bumi bergeser dari porosnya, maka terjadi perpanjangan waktu. Yang gelap bertambah panjang 3 kali 24 jam, yang terang mengalami terang panjang. Kemudian setelah itu matahari akan kembali pada porosnya, tapi posisinya terbalik. Barat menjadi timur, timur menjadi barat. Dan di saat matahari terbit, maka terlihat dari barat. Itulah hikmah. Kemudian Rasulullah bersabda, bumi kemudian akan matahari akan kembali esok harinya terbit dari timur. Artinya perubahan timur dan barat itu akan kembali hanya dalam waktu 12 jam. Untuk kembali ke posisi mula, bumi hanya butuh 12 jam. Maka esok harinya kembali matahari terbit dari timur. Tetapi hari-hari itu pintu tobat sudah ditutup. Kebaikan kita tidak akan dicatatkan malaikat, keburukan kita pun tidak akan diperhitungkan malaikat. Allah yang langsung mencatatnya. Saksikanlah peristiwa-peristiwa besar saat itu akan terjadi di tengah-tengah kalian. Munculnya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj akan menyerang manusia. Itulah malhamatul kubra. Kapan itu terjadi? Apabila kemarau panjang 3 tahun terjadi. Betulkah tanggal antara 2019 sampai 2022? Wallahu a'lam bishawab. Artinya apa? Malhamatul kubra ini telah dekat di masa kita. Sudah siap? Sudah siap, Prabowo. Tanda dekat. PBB mengumumkan bahwa akan terjadi pemanasan global menjelang tahun 2100 ke depan. Ya. Dan ini diperkata di Australia hari ini. Ya, beberapa bulan ke belakang, maaf 3 bulan ke belakang atau 2 bulan ke belakang, banyak dijumpai di pantai-pantai Australia, terutama di Canberra. Ya, itu banyak ikan-ikan mati, ratusan ikan mati karena air laut yang dangkal itu mendidih. Saking panasnya suhu pada saat itu. Ini kemarau terparah sepanjang Australia mengalaminya, perempuan. Ini diberitakan dalam beberapa kantor berita. Nah, di saat yang sama, kalau Australia di bawah kan, Australia di bawah, Amerika di atas. Nah, di saat yang sama, ini faktanya, perempuan sekalian, curug air terjun Niagara beku luar biasa. Ya, sampai air yang menguapnya terciprat kembali pun itu mengalami pembekuan, saking keringnya. Ya, diberitakan demikian. Ini yang disebut dengan polar shift, pergeseran kutub yang mengakibatkan perubahan iklim, climate change. Ya, artinya terjadi 2 suhu yang ekstrim. Di Australia dia mengalami dingin, panas yang luar biasa, sementara di Amerika curug Niagara mengalami pembekuan. Itu diakibatkan oleh tadi terdapatnya pergeseran kutub terjadi karena benda langit tadi, pada Allah. Benda langit ini orang-orang menamakannya Nibiru atau planet X. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi? Ketika benda langit ini datang, karena gravitasinya lebih besar, maka magnet bumi tertarik oleh benda langit ini. Artinya bumi akan melepaskan magnetnya, sehingga bumi akan kehilangan teknologi. Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah, Suma'atum ila ma bada'atum, Suma'atum ila ma bada'atum, Suma'atum ila ma bada'atum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali tanpa teknologi. Ya, maka dari itu kalau punya HP jangan terlalu mahal, nanti gak berfungsi. Punya mobil jangan terlalu bagus, nanti gak maju. Ya, teknologi hilang Bapak Ibu. Bahkan tidak ada listrik nanti.